Yap, ada yang tahu sekarang saya sedang berada di mana? Cluenya adalah sebuah museum, dan museum ini terletak persis di depan Monumen Nasional atau Monas yang ada di pusat kota Jakarta. Coba debat. Bagaimana dengan petunjuk yang satu ini? Sebuah gajah. Patung gajah yang ada di depan museum. Ya, sudah tahu dong ya sekarang saya sedang berada di mana. Ya, ini adalah Museum Nasional atau lebih dikenal dengan sebutan Museum Gajah karena adanya patung gajah yang terletak di depan museum. So, ingin tahu seperti apa sih koleksi yang ada di dalam Museum Nasional atau Museum Gajah di Jakarta ini? Ikuti terus perjalanan saya. Ya, jadi untuk masuk ke dalam Museum Nasional ini kita harus membeli tiket seharga Rp5.000, harga yang sangat terjangkau buat pengetahuan yang akan kita dapat dalam museum ini. Dan nanti kita juga akan diberikan semacam maps buat guide kita untuk melihat ada apa aja sih koleksi yang ada di dalam Museum Nasional ini. So, mari kita lihat mulai dari yang pertama. Banyaknya koleksi patung-patung di sini bukan hanya berasal dari beberapa kota di Pulau Jawa, tapi juga dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera dan ada juga beberapa yang dari Kalimantan. Jadi begitu masuk ke dalam kawasan Museum Nasional, kita akan disajikan dengan pemandangan seperti ini. Oke, jadi di sini tuh banyak banget peninggalan berupa arca-arca patung pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan ada juga beberapa dari kerajaan Islam. Dan di belakang saya itu adalah beberapa koleksi dari Museum Nasional, dan ini adalah Dewa Ganesha, yaitu dewa yang berbentuk gajah yang merupakan lambang dewa ilmu pengetahuan dalam kepercayaan Hindu. Dan patung Ganesha ini ditemukan di Candi Singosari yang ada di Malang, Jawa Timur, dan diperkirakan pembuatannya pada abad ke-13. Jadi usianya sudah hampir 800 tahun. Ya, dan sekarang saya sedang berada di Gedung B yang merupakan bangunan utama dari Museum Nasional. Di gedung ini ada 4 lantai yang menyimpan beragam koleksi peninggalan sejarah, mulai dari di lantai 1 ada koleksi tentang manusia dan lingkungan, kemudian di lantai 2 ada koleksi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, di lantai 3 ada organisasi sosial, dan terakhir di lantai 4 ada koleksi tentang peninggalan sejarah yang terbuat dari emas dan juga keramik. So, mari kita lihat seperti apa sih koleksi yang ada di dalam Museum Nasional ini. Ya, dan sekarang saya sedang berada di lantai 1 dari Museum Nasional. Di sini merupakan gambaran tentang manusia dan lingkungan. Oke, seperti yang ada di sini, kehidupan manusia purba. Lengkap dengan goa tempat tinggal. Ya, dan sekarang saya akan menuju ke lantai 2 untuk melihat koleksi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Museum Nasional. Ya, dan jika tadi pas kita masuk ke Museum Nasional, di pelatarnya kita akan melihat banyak peninggalan arca dari zaman kerajaan Hindu dan juga Buddha. Di lantai 2 ini kita akan melihat banyak peninggalan
prasasti batu seperti ini. Oke, dan ini tuh salah satu prasasti batu yang paling besar di sini, yaitu prasasti Ciaruten yang ditemukan di Bogor. Oke, ini adalah koleksi yang ada di lantai 2 Museum Nasional. Di sini kebanyakan berupa replika, seperti itu. Ini replika dari rumah-rumah yang ada di berbagai pelosok Indonesia. Selain juga pastinya prasasti-prasasti batu yang juga asli dari peninggalan zaman kerajaan. Dan sekarang saya akan menuju ke lantai 3 untuk melihat koleksi tentang organisasi sosial yang ada di Indonesia. Ya, dan tidak jauh berbeda dengan koleksi yang ada di lantai 2, di lantai 3 ini yang dinamakan seksi sebagai organisasi sosial, kebanyakan berupa replika dari rumah-rumah penduduk yang ada di Indonesia. Oke. Dan di sini ada satu prasasti besar, namanya prasasti Gajah. Arca Batu Gajah Paseman yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi koleksi di lantai 2 dan di lantai 3 ini hampir mirip ya, berupa prasasti batu-batu seperti ini sama replika bangunan rumah-rumah seperti itu. Dan di lantai 3 ini kita bisa melihat peninggalan zaman kerajaan Islam. Oke, seperti ini tuh piring yang tertulis dengan huruf kaligrafi. Ya, sekarang saya sedang berada di lantai 4 Museum Nasional, dan ini merupakan lantai terakhir dari koleksi yang ada di dalam bangunan Museum Nasional ini. Dan di lantai 4 ini merupakan ruang khasanah emas atau treasury room, dan awalnya saya agak skeptis dengan koleksi yang ada di dalamnya, tapi begitu saya masuk, wow, ini keren banget. Jadi di dalam itu peninggalannya itu berupa benda-benda yang terbuat dari emas, mulai dari perhiasan yang wajar dikenakan seperti kalung, gelang, anting, hingga penutup kepala, kemudian dari perabotan makan seperti mangkok, piring, sendok, bahkan gayung terbuat dari emas, dan itu keren banget. Tapi sayangnya di lantai 4 ini kita tidak diperbolehkan buat mengambil gambar ataupun video, cukup menjadi ingatan kita ya. Dan saya sangat sarankan ketika kamu berkunjung ke Museum Nasional, kamu harus naik ke lantai 4 yang merupakan puncak koleksi berupa barang-barang peninggalan sejarah yang terbuat dari emas, dan itu wow, keren banget. Oke,